Ya, jumpa lagi di channel YouTube Gusti Anom Official. Jadi, ya apa yang saya prediksikan bahwa Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan ternyata kembali salah. Jadi harapan saya, mungkin tentunya juga harapan seluruh penduduk Indonesia agar melihat timnas kita itu lolos ke semifinal, akhirnya semalam gagal. Timnas kita hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan timnas Singapura. Ya, apapun yang terjadi, ya sudah banyak kritik yang disampaikan oleh para pengamat. Namun tentu saja saya di sini tidak akan banyak mengkritik, tidak akan banyak mengulas secara teknikal apa yang sudah terjadi pada pertandingan semalam. Di sini kita akan coba membahas dari sisi lain, dari sisi apa yang saya tahu tentang sepak bola Indonesia seperti itu. Oke, jadi kita akan kupas tuntas satu persatu. Jadi sebelum bola ditendang, situasinya sangat jelas bahwa kita butuh hasil positif untuk bisa menjaga peluang lolos ke semifinal. Artinya seharusnya sejak menit pertama Indonesia harus bermain dengan pendekatan yang menyerang ya. Dan itu sudah dilakukan, menit ketiga kalau tidak salah, Michy Baker itu mendapatkan satu peluang yang seharusnya bisa dia manfaatkan untuk mencetak gol, tapi sayang masih diblok ya karena tendangannya mendatar, masih sempat diblok oleh, bek dari Singapura. Jadi selain menyerang, jelas kita harus bisa menguasai ball possession dan sesuai prediksi saya, 60% Indonesia pasti akan menguasai bola dan itu terbukti ya. Timnas kita menguasai bola, timnas kita mencoba membangun serangan tapi hasilnya masih gagal ya, itu. Babak pertama sebetulnya berjalan cukup ketat, Singapura juga mampu memberikan perlawanan ya sehingga kita kita sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Indonesia coba membangun serangan dari sisi kiri, sisi kanan, tapi itu lagi penyelesaian akhir kita itu masih menjadi persoalan utama bagi timnas kita. Nah, ketika berakhir babak pertama 0-0, saya berpikir ini tekanan sudah mulai berada di pihak kita. Kita harus minimal mencetak satu gol untuk bisa mengamankan tiket ke semifinal dan itu terjadi. Ragnar Oratmangun ya, ini gol apa kalau dibilang coach Justin ini eh gol apa? Gol hoki atau gol dari scrimmage ya. Jadi Ragnar Oratmangun berhasil membawa kita unggul 1-0 di menit ke-48 kalau nggak salah. Nah, inilah momentum ya. Jadi gol ini harusnya menjadi momentum titik balik pertandingan kita. Kenapa? Karena kita sudah unggul, Indonesia sudah punya keuntungan yang sangat besar gitu ya. Nah, ini berbalik justru tekanan itu berubah bukan dari timnas kita tapi berpindah ke timnas Singapura, itu. Nah, artinya di sini Singapura itu harus bisa melakukan serangan yang lebih baik lagi dari timnas kita agar bisa Singapura itu, menyamakan kedudukan. Tapi sayangnya Indonesia tidak berhasil untuk memaksimalkan situasi keunggulan itu. Kenapa? Ya Indonesia gagal untuk kill the game. Ini yang penting dalam dalam kita mengevaluasi pertandingan semalam. Indonesia gagal untuk kill the game atau membunuh pertandingan ya. Seharusnya ketika kita unggul 1-0 itu bukan berarti pertandingan ini selesai. Ketika bisa mencetak satu gol, justru tim kita ini seharusnya makin disiplin dalam mengelola pertahanan. Kemudian antar lini juga harus dijaga, konsentrasi harus ditingkatkan. Nah, ketika kita sudah mencetak satu gol, kita harus cari kesempatan untuk bisa mencetak gol yang kedua. Itulah yang disebut kill the game.
tapi Indonesia tidak berhasil untuk melakukan itu. Jadi setelah gol, Singapura mulai perlahan mendapatkan ruang untuk bisa mendapatkan, untuk menekan pertahanan kita. Tekanan makin meningkat, Indonesia lebih banyak bertahan sehingga pada menit ke-66, damn, Singapura berhasil mencetak gol penyama kedudukan 1-1. Nah, kembali tekanan berubah, bukan lagi ada di pihak Singapura, tapi kembali berada di pihak kita. Masalahnya Indonesia butuh kemenangan, di satu sisi Singapura ini sudah berada posisi yang sangat menguntungkan, sudah satu sama, mereka cukup bisa mempertahankan pertandingan hingga peluit akhir selesai, maka mereka lolos gitu ya. Singapura sudah dapat gol yang mereka butuhkan. Nah, sedangkan Indonesia ketika sudah di 1-1, permainan sudah mulai goyang kembali. Mengapa Singapura bisa mencetak gol ke gawang kita ketika kita sudah unggul? Ini saya tidak menyalahkan Rizky Ridho ya, satu pemain yang dianggap menjadi salah satu titik kesalahan yang menyebabkan gol itu terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, karena kita ini harus bersaing di level Asia atau Asia Tenggara, maka seharusnya kemampuan pertahanan kita ini menjadi pondasi yang utama. Arsenal bisa menjuarai Liga Inggris itu karena lini pertahanannya kuat ya. Pertahanannya kuat. Jadi untuk bisa membangun tim yang juara itu butuh lini pertahanan yang kuat, lini pertahanan yang terorganisir dengan baik. Ya, jadi gitu. Kita tidak bisa berharap terus Indonesia mencetak 3-4 gol, tapi kalau lini pertahanannya kacau, itu akan selesai juga gitu ya. Contoh Singapura tidak perlu banyak-banyak mencetak gol, tapi mereka bisa bermain dengan efektif, mendapatkan gol yang semestinya untuk bisa membuat mereka lolos ke semifinal. Beda dengan kita ya, beda dengan kita ketika situasi pertandingan-pertandingan penting melawan tim yang selevel dengan kita, itu kita justru tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa mengkontrol pertandingan ketika unggul. Kita tidak bisa menjaga konsentrasi hingga peluit akhir. Itulah yang menjadi evaluasi kita ya. Memang saat ini pemain-pemainnya belum diisi pemain-pemain seperti Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, kemudian Ole Romani gitu ya. Tapi ini menjadi suatu gambaran taktik oleh John Hetman ini butuh dievaluasi secara lebih mendetail. Nah, dari lini belakang yang masih rapuh, kemudian kita masuk ke lini tengah. Masalahnya di lini tengah ini ketika pertandingan-pertandingan seperti ini, itu memiliki fungsi yang penting. Jadi ketika kita sudah unggul 1-0, gelandang itu bukan lagi bertugas untuk membantu serangan, tapi ketika unggul, gelandang atau lini tengah itu harus bisa berubah peran sebagai pengatur tempo permainan. Kapan kita harus bermain cepat, kapan kita harus bermain lambat, kapan harus bertahan, kapan harus pressing, kapan harus bisa menurunkan tempo. Inilah game management yang diterapkan oleh lini tengah gitu ya. Ya ini sayangnya setelah unggul Indonesia tidak mampu mengendalikan ritme permainan. Justru Singapura lah yang mendapatkan ruang untuk membangun serangan, membangun tekanan, hingga mendapatkan momentum untuk bisa mencetak gol. Kita sudah menguasai bola hampir 60%, tapi itu bukan satu-satunya keunggulan kita. Yang dilakukan adalah bagaimana efektivitas dalam mencetak gol. Nah ini ketika lini tengah tidak mampu mengontrol permainan, lini depannya kurang supply. Ya, lini depannya kurang supply. 1 gol tidak cukup. Sepak bola harus bermain kolektif. Setelah cetak 1 gol, butuh gol yang kedua. Gol yang kedua, butuh gol yang ketiga.
hingga semuanya disebut kill the game. Dan untuk mendapatkan gol kedua, Indonesia itu harus banyak menciptakan peluang, tapi yang terjadi adalah tidak dilakukan. Efektivitas serangan jadi persoalan kita. Mulai dari build up, transisi, menciptakan peluang, ini masih jadi masalah untuk kita. Michel Baker yang di 2 pertandingan awal melawan Kamboja dan Timor Leste begitu buasnya hingga disanding-sandingkan sebagai halannya Indonesia. Nah, ketika melawan Vietnam dan Singapura, terkunci sama sekali. Jarang ada suplai bola yang benar-benar matang mengalir pada Michel Baker. Hanya umpan-umpan crossing yang memang ya itu keunggulan Michel Baker ya. Cuman itu masih belum cukup. Dan yang terakhir, John Hedman harus bisa melakukan evaluasi. Jadi apakah kegagalan ini sepenuhnya kesalahan pelatih? Kalau menurut saya tidak sepenuhnya juga, ya. Bukan berarti nggak perlu dievaluasi, artinya justru hasil dari AFF ini menjadi evaluasi kita, ya. Apakah kita sudah benar-benar siap menguasai Asia? Apakah kita mampu untuk bisa menunjukkan kelas kita karena sudah banyak sekali pemain naturalisasi yang sudah kita lakukan dan seharusnya itu bisa meningkatkan level kualitas permainan kita gitu. Kalau kita lihat juga memang salah satu contoh sepak bola yang kuat itu dibangun dari liganya. Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris. Itu 3 liga yang saat ini menjadi contoh bagi liga-liga di seluruh dunia. Bagaimana mereka membangun sistem, bagaimana mereka membangun suatu kompetisi sehingga bisa menghasilkan tim nasional yang sangat kuat. Spanyol juara Piala Dunia kemarin ya, itu buah atau hasil dari kompetisi yang mereka buat. Liga Spanyol ya, timnya kuat-kuat, Real Madrid, Barcelona, sampai main ke Liga Champion. Itu merupakan suatu hasil yang dituai karena model liganya sudah bagus. Kita butuh hal itu, tingkatkan liga kita, kemudian bangun atau buat suatu pemain lokal kita menjadi pemain berkelas dunia, kemudian disatukan dalam timnas, dilatih oleh pelatih kelas dunia, dan itu pasti akan terjadi suatu timnas yang memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan tim-tim Asia lainnya. Mungkin seperti itu. Ini hanya pendapat saya. Oke, baik. Jadi pertandingan semalam satu sama memberikan satu pelajaran penting bahwa Indonesia sebetulnya punya kesempatan untuk menang, namun akhirnya gagal. Kita seri tapi rasa kalah gitu ya. Jadi ini bukan waktunya untuk kita saling menyalahkan. Sekarang adalah waktunya kita untuk melakukan evaluasi secara objektif gitu ya. Itu tadi, kalau kita mau jadi tim yang benar-benar kompetitif, maka perkuat liganya, bangun kualitas pemainnya, satukan dengan pelatih yang berkualitas, maka yakin hasilnya pasti akan baik. Ya, kita boleh kecewa, tapi jangan sampai kegagalan ini itu tidak menghasilkan suatu pelajaran, karena timnas yang sangat besar bukan dibentuk dari kemenangan, tapi justru dibentuk dari kegagalan gitu ya. Oke, baik baik menurut Anda apa masalah timnas Indonesia terbesar kita? Silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi karena kita akan banyak membedah video-video yang sangat menarik dan sangat mudah dipahami oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk kita.